Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari kita selalu nyambung dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwal kanzul mutolsamul ladzi la ya'ti ala fathi babi awsafihi miftah wal badrut timmul ladzi ya'khudul albaba idza takhayyalathu aw sanahu lahala. Habibun yagharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu famadha yu'ribul wasifin aw yu'jizu famadha aw yudrikul fahmu ma'na dhatin tajallat fi wasfiha musyarikun aw qarin. Nabi ini kita sulit untuk mensifatkan. Ibarat gudang yang di situ kalau mau disifatkan seperti apapun kuncinya tidak ada. Mau disifatkan seperti apapun Nabi SAW lebih daripada itu. Matahari yang sempurna, rembulan yang sempurna. Kalau orang mengidam-idamkan, kalau orang menginginkan untuk menikmati pemandangan yang indah yang bisa menarik hati, maka bahkan yang namanya rembulan kalah dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita katakan? Ini Nabi Muhammad SAW sulit untuk digambarkan, bahkan takbir model apapun sulit untuk mensifatkan Nabi Muhammad SAW. Ada satu riwayat dari Nabi SAW yang mana Nabi Muhammad SAW telah rindu kepada kita sebelum kita datang di muka bumi ini. Nabi SAW bahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan adanya umat ini. Rasulullah SAW bersabda, Ana haddukum minal anbiya wa antum haddi minal umam. Aku adalah bagian yang Allah berikan untuk kalian dari kalangan para nabi. Dan kalian adalah umat yang Allah pilihkan dari sekian banyak umat manusia yang Allah pilihkan untukku. Maka kita beruntung memiliki Nabi Muhammad SAW. Dengan lahirnya ini Nabi Muhammad SAW terbuka semua anugerahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang tertutup sedikit pun daripada anugerahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kelahirannya ini Sayyidina Rasulullah SAW. Ini yang dapat kita haturkan untuk Nabi Muhammad SAW hanyalah pujian, hanyalah persembahan melalui daripada acara maulidnya Sayyidina Rasulullah SAW. Itu sangatlah sedikit dibanding jasa Nabi SAW kepada kita semuanya. Karena itu yang paling diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah agar umat ini menjadi umat yang bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan terpecah belah, bersatu padulah dan kompakkanlah semua keinginan semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Sayyidina Rasulullah SAW. Maulid yang dibaca adalah Maulid Simtud Duror. Bagaimana gambarannya Al-Habib Ali menempatkan takbirnya untuk Nabi SAW dengan seindah-indahnya, dengan sebaik-baiknya. Setiap yang ada dalam maulidnya Nabi Muhammad SAW dalam Simtud Duror ini berisi pengagungan kepada Rasulullah SAW. Sekaligus isinya adalah terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu ala ainin sa'iri. Kamu enggak bisa balas ini Nabi Muhammad SAW. Engkau datang dari kotamu menuju kota Madinah, jangankan merangkak, jangankan kita ngesot, meskipun seandainya bisa berjalan dengan hal yang paling mustahil, yaitu dengan menggunakan mata, tetap belum tentu bisa membalas
jasa daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita di dalam majlis ini adalah agar kita kelak di hari kiamat akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin di dalam acara ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang begitu banyak. Semuanya telah berusaha dengan sekuat tenaganya, waktunya dan lain sebagainya. Semoga nanti ini masuk di dalam daftar dicintai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau urusan dengan sesama manusia mungkin selalu kurang. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang paling sempurna hanyalah Nabi Muhammad SAW. Saya tidak panjang lebar, atas nama Sahibul Bait dan atas nama Majelis Riyadul Jannah, saya mengucapkan jazakumullah khairul jaza, antum telah datang ke tempat ini, dan mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf, betul-betul mohon maaf. Kalau ada kekurangan baik dalam tempat ataupun hidangan ataupun baik nanti tadi di dalam sopan santun dan lain sebagainya, mohon maaf. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita adalah manusia yang kurang. Yang sempurna dari manusia itu hanya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di dalam majlis ini alhamdulillah kita telah kedatangan Al-Habib Al-Fadhil Al-Ustadz Ad-Doktor Segaf Ibnul Habib Hasan bin Ahmad Baharun, yang mana insya Allah akan memberikan kepada kita nasihat-nasihat mutiara-mutiara tentang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas nama majelis dan atas nama Sahibul Bait, kami ucapkan jazakumullah khairul jaza, dan kami meminta kepada beliau untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita cintai, kita banggakan para habaib, para syiban, para masyaikh, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat baik sipil maupun militer, wabil khusus Sahibul Bait, Sahibul Hajah, yang karenanya kita berada pada malam ini di tempat ini, Al-Habib Ali Zain Abidin bin Syihab. Semoga beliau dan istri beliau dan anak-anaknya diberkati oleh Allah Ta'ala, umurnya, harta bedanya dan semua yang terkait dengannya. Begitu pula yang mengamini doa ini, semoga Allah berikan panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan dan berkah semuanya, dan kita semuanya diberikan modal yang banyak oleh Allah Ta'ala, modal untuk berjumpa dengannya kelak dan modal untuk berjumpa dengan kekasihnya kelak. Setelah cukup untuk berjumpa dengan keduanya, insya Allah kita meninggal semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi telah disampaikan oleh Habibana Ahmad Yunus Al-Muhdar bahwasanya kita sudah hari ke-26. Berarti sudah banyak nasihat-nasihat insyaallah yang telah sampai kepada kita. Pujian-pujian terkait dengan Nabi. Hampir setiap hari kita mendengarkan, entah itu sejarah Nabi, entah itu sifatnya Nabi, entah itu perjalanan hidup Nabi, semuanya itu maksud dan tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta dalam hati kita. Tapi ternyata ada sesuatu
yang sangat genting yang harus kita pikirkan pada saat dan kesempatan yang masih Allah berikan untuk kita semuanya. Dan sebenarnya sesuatu yang saya sebutkan sangat genting itu benar-benar dianggap oleh mereka-mereka yang mengetahuinya benar-benar genting, dan semoga kita termasuk yang menganggapnya ini sesuatu yang sangat genting. Kenapa demikian? Karena memang sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, begitu pula para salihin, begitu pula para aulia, begitu pula para ulama, begitu pula mereka-mereka yang tahu akan kegentingan apa yang saya sampaikan ini, bahwasanya sesuatu yang paling menggentingkan itu selain kita tahu dengan Nabi kita Muhammad SAW, bersyukur bahwasanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, dan bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad kelak nanti di pada mahsyar kita mendapatkan syafaat beliau, adalah apakah benar kita nanti kelak ketika kita meninggal dunia dalam keadaan sebagai umatnya Nabi Muhammad, dan kelak nanti ketika kita di pada mahsyar kita termasuk yang berada di dalam apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, siapapun kita. Di mana Nabi kita Muhammad yang sekarang ini sudah banyak di antara kita sudah tidak ada keinginan semacam ini. Oleh karena itu saya tidak berbicara yang panjang lebar yang terkait dengan bagaimana para ulama, para solihin yang mempunyai orientasi demikian itu banyak sekali. Di antara Habib Haddad, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar seperti sekarang ini, beliau itu hanya melaksanakan 2 rakaat saja. Rakaat pertama membaca Quran sampai habis, rakaat kedua membaca Qul Huwallahu Ahad sampai 90.000 kali. Tidak selesai 2 rakaat itu sampai subuh. Bukan cuma sebulan, bukan cuma setahun, tapi sepanjang umur hidupnya itu beliau seperti itu. Kenapa beliau lakukan itu? Hanya untuk sekarang ini. Mau melarang saja anak-anak kita sekarang ini susah sekali. Mau melarang anak kita seperti orang tua kita dulu melarang kita, susah sekali. Kenapa? Fitnahnya luar biasa. Maksiatan. Kalau anak-anak kita melakukan maksiatan, kita tahu kita juga ikut imbalan dosanya, kita menanggungnya juga. Berbeda kalau seumpama kita melakukan dosa, mereka tidak menanggungnya, tapi kalau kita juga ikut menanggungnya. Oleh karenanya, bagaimana kita sekarang menyelamatkan mereka supaya mereka nanti tidak menuntut kita? Sudah kita banyak dosa, kemudian kita akan menanggung dosa juga mereka? Jangan. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan? Nabi Muhammad sudah menjelaskan semuanya. Yang kurang bukan dari Nabi Muhammad, yang banyak kesalahan bukan dari Nabi Muhammad, tapi yang banyak kekurangan, yang banyak kesalahan, yang banyak mengabaikan, yang tidak taat, yang tidak mau mendengar nasihat kita sendiri, sesuai dengan apa yang disampaikan Allah Ta'ala sebagai singgungan untuk kita semuanya. Ya hasratan alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihim. Ya stasiun, setiap ada yang ceramah, setiap ada yang menyampaikan suatu nasihat, pasti diejek lah, kepanjangan lah dan sebagainya. Ini menasihati
Ini yang menyambungkan lidahnya Nabi. Apa kata Nabi Allah? Setiap ada yang menasihati, jadikan nasihat itu untuk saya. Saya masih teringat bagaimana saya punya abah Habib Hasan Baharun rahimahullah rahmatullah bro. Beliau katakan, Segaf, kalau kamu mau nasihati dan nasihat itu diterima, sebelum kamu menasihati, kamu lihat dulu semuanya dengan 4 tahapan. Yang pertama, dengan 3 tahapan. Yang pertama, lihat dulu dari awal sampai akhir. Tahapan pertama, kamu lihat, pastikan yang kamu lihat semuanya itu semuanya lebih baik dari kamu. Jangan pernah kamu merasa lebih baik dari mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu lihat lagi dari ujung sampai ke ujung. Untuk apa? Ya Allah, semoga dengan apa yang saya lakukan ini menjadi sebab saya ini diampuni dosanya, diangkat derajatnya, diberikan pahalanya. Itu harapan kita. Semuanya berharap, semuanya bekerja. Kata Nabi SAW, al-mutakallim was-sami fil ajri sawa. Yang namanya orang yang berbicara, saya berbicara, itu cuma mendengar, tapi pahalanya sama. Dan semoga kita termasuk yang mendapatkan pahalanya. Dan yang ketiga, minta kepada Allah. Lihat mereka semuanya, minta kepada Allah supaya saya dulu dan para mustamin ini mendapatkan hidayah daripada Allah. Karena mohon maaf, walaupun saya pintar menyampaikan, walaupun saya pandai bermain lidah, memainkan kata-kata itu, tapi kalau Allah tidak berkehendak memberikan hidayah, susah. Yang paling sulit itu adalah hidayah. Oleh karenanya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan hidayah pada kita. Bagaimana cara kita menyelamatkan anak kita? Yang pertama, kalau kita sekarang memondokkan, pondok juga tidak lepas daripada fitnah. Mau jaga kita 24 jam, sekarang penjagaan sangat luar biasa. Di mana-mana dulu kita masih ingat, mau lihat film-film yang vulgar ataupun yang sulit untuk kita lihat pada siang hari, kita masih ingat ada film Midnight dulu. Zaman kita, yang seumuran sama kita. Itu kita mau lihatnya itu tunggu jam 12 malam, malam Ahad. Malam-malam lainnya nggak ada. Sekarang kalau film-film itu disetel sekarang, siang hari saja, jam 10 siang saja, atau jam 12 siang saja, ada anak-anak muda yang mau lihatnya? Gak bakal ada, gak laku, ini jadul ini yang lihat itu. Gak bakal ada yang mau, kenapa? Yang lebih daripada itu banyak. Ini loh fitnah sekarang ini. Sehingga apa yang harus kita siapkan? Yang pertama yang harus kita siapkan, jagalah anak-anak kita, sholat 5 waktunya. Ini camkan baik-baik. Kalau kita masih bisa menjaga sholat 5 waktu anak kita, aman. Ini yang paling penting. Supaya kita nanti di akhirat tidak dituntut oleh anak dan istri kita. Dan sholat yang bisa menjaga kita daripada perbuatan maksiat, menjaga mereka daripada fitnah adalah sholat yang diterima. Sholat yang diterima itu adalah sholat dengan jamaah. Sehingga alhamdulillah, seingat saya dan semoga terus sampai akhir hayat, saya dijaga oleh saya punya abah. Saya dijaga oleh saya punya ibu. Dari umur 6 tahun saya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Dari umur 6 tahun saya masih ingat. Sampai sekarang alhamdulillah saya selalu sholat jamaah. Kenapa? Saya punya abah, saya punya ibu selalu menekankan. Kalau orang sholat sendiri itu seakan-akan dosanya besar. Itu ditekankan. Kenapa? Selama masih anak sholat jamaah 5 waktu aman. Nanya. Jangan lupa, ya Allah jagalah anak-anakku daripada fitnah akhir zaman. Biarkan dia itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Biarkan dia diterima amalnya. Biarkan dia itu diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Supaya dia dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Supaya apa? Lepas daripada tanggung jawab kita kelak nanti di akhirat. Itu doanya ibu adalah sebuah bonus bagi umatnya Nabi Muhammad. Beda dengan umat-umat dahulu. Di antara bonus yang terutama bagi umatnya Nabi kita Muhammad, mau ibunya solihah atau tidak solihah, yang penting kalau ibu dia itu mendoakan anaknya, maka insya Allah diterima oleh Allah Ta'ala. Doanya ibu sama seperti doanya 100 orang wali. Tidak ada hijab antara doanya seorang ibu untuk anaknya yang baik, itu akan langsung diterima oleh Allah Ta'ala. Gunakan doanya seorang ibu, sempatkan untuk berdoa. Yang keempat, ini yang paling penting. Banyak di antara kita ini suka bermimpi, suka berhayal, suka bercita-cita. Mohon maaf, banyak di antara kita yang sudah menyeberang dari jalan yang benar, menyeleweng dari rel yang sudah ditetapkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada 2 saja pertanyaan yang kalau saya pertanyakan semuanya pasti jawabannya sama, tapi ternyata jawaban kita itu semuanya bohong. Kenapa? Enggak sesuai dengan realita. Coba saya buktikan. Yang jawab pertanyaan saya doakan semoga di tempat ini, di momentum ini Allah kabulkan doa saya. Yang jawab pertanyaan saya doakan bertambah umurnya 10 tahun dari yang ditentukan. Yang menjawab pertanyaan saya doakan semoga bertambah harta bendanya 10 miliar. Saya mau bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama,
Apakah yang ada di sini ini semuanya hamba Allah atau Tuhan? Saya tanya lagi, kedua. Yang ada di sini adalah hamba Allah atau Tuhan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya, yang ada di sini semuanya cinta pada Nabi Muhammad atau tidak? Sekali lagi, yang ada di sini semua cinta Nabi Muhammad atau tidak? Coba lihat. Dua pertanyaan ini, mohon maaf. Kadang-kadang kalau seumpama kita buktikan, yang mana buktinya? Kita sering membaca, mendengarkan sinetron, kita sering menyimak sinetron, tapi banyak di antara kita, mohon maaf, kita lihat orang yang cinta kepada yang dicintai itu kadang-kadang membuat kita nggak selera tidur, makan nggak selera, tidur nggak bisa dan sebagainya. Pernah kita sampai nggak bisa tidur karena Nabi Muhammad, nggak berselera makan karena Nabi Muhammad. Mana buktinya? Lalu kita mengaku sebagai hamba Allah. Mana hamba Allah? Hamba Allah itu adalah seseorang yang betul-betul mengakui dia adalah seorang hamba, benar-benar hamba kepada Allah Ta'ala, yang diberikan sesuatu nerima. Ini enggak nerima, marah-marah. Padahal semua ketentuan Allah Ta'ala semuanya dengan ketentuannya, dengan takdirnya. Nah, ini kenapa ini terjadi? Sampai pembuktian ini tidak bisa kita buktikan dengan apa yang telah kita ucapkan tadi. Karena apa? Tidak ada ilmu agama. Sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW bersabda, yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul ashkiya. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak diajarkan, tidak diberikan kecuali bagi orang-orang yang memang Allah tetapkan dia adalah orang yang bahagia. Di dunianya bahagia, di alam barzah bahagia, sampai di akhirat bahagia. Tapi kalau orang yang ditulis Allah Ta'ala tidak dijadikan sebagai orang bahagia, tidak akan diberikan ilmu agama. Oleh karenanya ilmu agama ini yang paling menentukan. Mohon maaf, iman itu adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah transformasi pengetahuan. Nggak bisa ada orang yang menjadi mukmin itu secara otodidak, itu nggak ada. Harus belajar dulu. Oleh karenanya bagaimana istri kita menjadi solihah, bagaimana anak kita menjadi soleh dan solihah kalau mereka itu tidak belajar. Oleh karenanya ayo, 4 hal ini kalau kita ingin anak-anak kita menjadi walhamdulillah. Saya mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, akramukumullah, ikram as-solihin habib.